Saudara, ini terkait dengan para terdakwa gurita bisnis narkoba Teddy Minahasa. Pekan depan akan menghadapi sidang tuntutan. Beberapa pekan perjalanan sidang menguak sejumlah fakta, saudara. Kami hadirkan informasinya berikut ini. Benar Yang Mulia, namun maksudnya bukan suatu perintah untuk menyisihkan sebagian BB dengan itu, mungkin saya typo, tetapi maksud saya itu tawas. Pertama, maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya. Apakah dia bermain-main atau tidak? Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Irjen Teddy Minahasa merupakan aktor di balik skenario yang panjang dan juga menyeret beberapa nama. Dari beberapa nama tersebut merupakan anggota Polri. Dan sebentar lagi Teddy Minahasa akan menghadapi sidang tuntutan. Sebelum itu kita akan mendengar dan melihat fakta-fakta apa saja yang sudah terkuak dari persidangan sebelumnya. Awal mula kasus ini terkuak bermula dari penyelidikan Polres Metro Jakarta Pusat. Ditemukan satu tersangka pada 10 Oktober 2022 lalu. Dilakukan penelusuran lebih jauh, satu demi satu terkuak. Hingga pada akhirnya menyeret nama AKBP Dodi Prawira Negara dan berujung kepada mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Dalam kasus ini, Teddy Minahasa memerintahkan Dodi Prawira Negara menyisihkan barang bukti sabu yang merupakan hasil sitaan sebanyak 5 kg. Selanjutnya, masuk di persidangan tak sedikit keterangan Teddy Minahasa yang dirasa berkelit diungkapkan di muka persidangan. Salah satunya terkait perintah Teddy Minahasa kepada Dodi Prawira Negara untuk mengganti barang bukti sabu dengan tawas. Yang Mulia, jelas-jelas di situ tidak ada kata perintah. Tidak ada kata perintah. Dan di situ juga benar tadi jaksa penuntut umum, beliau objektif. Yang tertulis adalah terawas dengan huruf T besar. Itu artinya nama sebuah tempat, yaitu salah satu kecamatan di Mojokerto. Bukan tawas. Saudara jaksa penuntut umum sangat objektif. Yang kami garis bawahi adalah di mana letak kata perintahnya. Selain terungkap bahwa Teddy Minahasa meminta Dodi Prawira Negara menukar barang bukti sabu yang sebelumnya berhasil diungkap oleh pihak Polres Bukit Tinggi, fakta lain yang terkuak ialah perintah Teddy Minahasa disebut meminta Linda Pujastuti alias Anita Cepu untuk dicarikan lawan atau pembeli untuk sabu yang sebelumnya sudah disisihkan. Dan hal tersebut terungkap melalui isi pesan antara Teddy Minahasa dengan Linda Pujastuti di tanggal 23 Juni 2023. Menurut pengakuan Linda, dirinya lah yang memulai percakapan lebih dulu dengan dalih meminta bantuan kepada Teddy lantaran ia ingin bekerja kembali di Brunei. Tiga-tiganya sehat. Ketika terdakwa meng-WA saudara, ada 5 kg barang. Apakah diceritakan itu sumbernya dari mana waktu itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak ya. Baik, kemudian itu tanggal 23 Juni 2022, begitu ya? Ya. Baik. Kemudian datang yang bernama Dodi, yang ternyata kemudian Doni ini Samsul Marif, kan ya. begitu ya? Iya, betul. Ya. Kalau Dodi yang sebenarnya Samsul Marif ini udah kenal sebelumnya? Tidak. Tidak. Saya kenal ya? karena dikirim nomor telepon dari Pak Teddy. Dari banyaknya nama yang terseret, seiring berjalannya waktu, motif yang dilakukan Teddy terkait penyisihan barang bukti sabu ini mulai terbongkar. Lewat pesan singkat antara Teddy Minahasa dengan Dodi Prawira Negara, terkuak adanya kalimat perihal bonus anggota. Tak hanya itu, motif lain yang diungkapkan ialah untuk menguji Dodi Prawira Negara hingga menjebak Linda Pujastuti. Ganti sebagian dengan tawas atau terawas. Nah, ada istilah itu tadi di sana. Siap. Itu benar perintah terdakwa atau terdakwa yang buat? Ya, kalau saudara tadi menyatakan itu narasi, yang membuat itu memang benar saudara? Benar Yang Mulia. Benar ya. Namun maksudnya bukan suatu perintah
untuk menyisikan sebagian BB dengan itu mungkin saya typo, tetapi maksud saya itu tawas. Saya sendiri tidak terlalu hafal tulisannya. Tapi maksud saudara tawasnya sebenarnya. Maksud saya tawas. Oke, diralat Dan sebelumnya. bonus untuk anggota ditambah emoji orang tertawa. Iya. Maksud saudara membuat itu apa? Ini kan antara pimpinan yang serius dan bawahan yang serius. Maksud saudara, saya minta saudara jujur sekali. Maksudnya apa itu? Pertama, maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya yang apakah dia bermain-main atau tidak? Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Dari kasus ini, Teddy Minahasa dijerat pasal 114 dan 112 narkotika, yang dimana sebelumnya dakwaan pasal ini pun sempat diperdebatkan pihak Teddy Minahasa. Bahkan, kuasa hukum Teddy Minahasa menilai jika dakwaan pasal kepada kliennya itu dapat batal demi hukum. Kalau di pasal 112 adalah berkaitan dengan perbuatan kepada pelaku tindak pidana narkoba yang pada dasarnya dia hanya memakai atau sebagai pemakai, memiliki, menguasai, atau kemudian menggunakan. Sedangkan pasal 114 menyasar kepada pelaku tindak pidana narkotika yang menjual, yang mengedarkan, atau secara singkatnya bagi para pengedar. Di sisi lain, ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menjelaskan terkait makna dakwaan batal demi hukum itu dinilai dari beberapa poin. Produk dari proses yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, ya, atau melanggar hukum, maka produknya adalah batal demi hukum. Nah, dakwaan itu disusun berdasarkan berita acara. Ya, nah kalau berita acaranya itu melawan hukum atau melanggar hukum, maka dengan sendirinya dakwaan yang disusun yang didasarkan pada berita acara pemeriksaan di penyidikan, gitu ya, maka dengan sendirinya dakwaan itu menjadi kabur, ya, menjadi batal demi hukum karena tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan yang melanggar hukum. Tak sedikit fakta terkuak selama persidangan Teddy Minahasa bergulir. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa Teddy Minahasa, yang dimana agendanya akan digelar pada 30 Maret 2023 mendatang. Nanda Aprilia, Yanwar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.